Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa kembali dalam pertemuan pendampingan calon Krisma yang ke-8. Pokok bahasan yang hendak kita dalami adalah anugerah Roh Kudus dalam sakramen penguatan. Adapun tujuan dari pertemuan ini, peserta semakin menghayati rahmat sakramen Krisma dan diikat secara lebih kuat dan sempurna dengan gereja, serta diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sakramen Krisma memberi kepenuhan Roh Kudus kepada penerimanya. Orang itu juga sekaligus diterima secara penuh sebagai anggota gereja. Kepenuhan Roh Kudus dan penerimaan secara penuh sebagai anggota gereja itu membawa konsekuensi bagi penerimanya. Dia dianggap sudah dewasa sebagai anggota gereja dan dianggap mampu dan layak untuk bersaksi di tengah umat dalam masyarakat. Apakah Anda semua sudah siap menerima konsekuensi ini bila diperkenankan menerima sakramen Krisma? Sebelum melanjutkan pendalaman kita, marilah kita dengarkan lagu berikut ini. Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita awali perjumpaan kita ini dengan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita.
Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi ini untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu, dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita sampai pada segmen menggali pengalaman peserta. Baiklah, kita menyimak kisah berikut ini. Suatu peristiwa langka yang berharga terjadi di acara doa penghormatan terakhir kepada tetangga di sebelah rumah orang tua saya yang wafat minggu lalu dalam usia 82 tahun. Jumlah tahun lamanya beliau menjadi tetangga orang tua saya sama dengan jumlah umur saya. Kenangan bersama beliau sebagai tetangga sebelah rumah telah turut mewarnai masa kecil dan masa remaja saya. Peristiwa langka yang saya maksud itu adalah saling bertemunya kembali para kolega dan para tetangga ayah dan ibu saya dari berbagai penjuru di sekitar perumahan tempat orang tua saya tinggal, karena melayat tetangga kami yang wafat tersebut. Secara tak terduga, acara itu menjadi suatu ajang reuni yang mengharukan. Suasana sedih dan haru karena kematian seorang tetangga yang baik menjadi kontras karena ditingkahi oleh suara-suara kegembiraan yang tak tertahankan. Suasana saling melepas rindu antara tetangga dan kolega yang sudah bertahun-tahun, bahkan bagi saya puluhan tahun tidak berjumpa. Dalam doa bersama kami sekeluarga di malam harinya, ibu saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang dikaruniakannya kepada kami pada hari itu, untuk berjumpa lagi dengan banyak teman dan sahabat lama yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kami sekeluarga. Ada keharuan yang menyeruak di hati saya. Ternyata sebuah kepergian dan perpisahan bisa menjadi sarana terjadinya perjumpaan lain yang indah dan berharga. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mendalami kisah yang baru saja kita dengar, mungkin Anda bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, siapakah yang meninggal dunia dalam kisah tersebut? Yang kedua, bagaimanakah perasaan saat ditinggalkan orang yang kita cintai? Yang ketiga, mengapa mereka bersyukur pada hari itu? Selanjutnya, saudara-saudari yang terkasih, kita sampai pada segmen menggali pengalaman dari kitab suci. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan perikop Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dan dengan 21. Berjudul Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia,
sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudariku yang terkasih, dari bacaan tersebut ada dua hal pertanyaan penting yang dapat kita gunakan sebagai pendalaman untuk lebih memahami pesan kitab suci yang baru saja kita dengar. Yang pertama, apa yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya? Yang kedua, apa yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya? Saudara-saudari yang terkasih, pada segmen peneguhan dari pendamping ini, saya ingin mengungkapkan kepada Anda bahwa pada saat yang sama kita membayangkan perasaan para rasul di hari kenaikan Yesus ke surga. Saat mereka mengalami perpisahan dengan guru yang mereka cintai dan hormati, yang selama 3 tahun telah mengubah hidup mereka secara total. Apakah kemudian para rasul mengalami kepedihan, kegamangan, dan kehampaan hidup? Sebagai manusia, pasti jawabnya sempat ya. Tetapi perpisahan dengan Yesus itu ternyata tidak membuat mereka merasa ditinggalkan sendirian. Bahkan mereka bersukacita. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lukas 24 ayat 52b. Justru perpisahan dengan sang guru merupakan awal dari karya besar mereka bersama Tuhan di dalam iman. Perpisahan itu membuka kesempatan terjadinya suatu perjumpaan lain yang juga menjadi titik tolak perjalanan iman kita sendiri sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat kita hidup sekarang ini, Dia juga tidak nampak secara fisik bagi mata manusiawi kita. Melalui apa yang dialami para rasulnya, Tuhan Yesus mengajak kita untuk menemukan keindahan relasi yang intim dengan Dia dalam dimensi yang baru. Dimensi yang melibatkan ketekunan dan komitmen. Dimensi yang menantang iman. Ketika Yesus hendak meninggalkan para murid untuk kembali ke surga, Dia memberikan janji yang memberikan sumber kekuatan dan kepastian yang indah bagi anggota gereja perdana itu. Kata-kata Yesus terus terngiang di telinga dan hati para murid, mengikis kegamangan dan kehampaan yang sempat hadir di hati mereka. Kata Yesus, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Untuk pertama kalinya, para murid akan memulai tugas mulia, akan mewartakan kabar gembira ke seluruh penjuru dunia yang dipercayakan kepada mereka tanpa Yesus di sisi mereka. Tetapi sekarang mereka mempunyai apa yang disebut Yesus sebagai penolong yang lain. Dan tidak ada kata lain yang lebih tepat untuk menggambarkan penolong lain itu
selain kata dahsyat, karena Ia adalah pribadi Tritunggal yang ketiga. Sekaranglah saatnya kita mengenal Dia dan mengalami karya-karyanya. Roh Kudus penghibur justru dirasakan sepak terjangnya secara penuh, manakala Yesus tidak lagi berada di tengah-tengah mereka secara fisik seperti sebelumnya. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, sampailah kita pada segmen penerapan dari apa yang telah kita pelajari bersama-sama. Pada kesempatan ini, kepada Anda ditawarkan beberapa bentuk kegiatan dan Anda bisa menggunakan tabel berikut ini untuk menandai bahwa Anda berhasil melaksanakan atau tidak berhasil melaksanakan dan memberi alasan pada keterangan. Yang pertama, Anda bisa menerima sakramen pengakuan dosa. Yang kedua, mengikuti kegiatan lingkungan, KOR, doa rosario, pendalaman kitab suci, dan lain-lain. Yang ketiga, Anda dapat mengikuti kegiatan kelompok kategorial, Legio Maria, doa hening, Choice, ME, pembina IPIA, Mudika, Kerahiman Ilahi, Karismatik Katolik, dan masih banyak lagi. Saudara-saudari terkasih, silakan Anda memilih di antara berbagai kegiatan itu yang dapat menjadi bagian dari aktivitas Anda untuk berkembang, bertumbuh di dalam iman akan Kristus Yesus. Akhirnya, saudara-saudari terkasih, marilah kita mengakhiri perjumpaan kita ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kepada Bapa. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas karunia Roh Kudus yang selalu menyertai kami dan membantu kami memahami kehendak-Mu yang indah bagi hidup kami. Ampunilah kami kalau kami lebih sering mengikuti jalan dan hikmat kami sendiri, sehingga kami belum menemukan kepenuhan hidup seperti yang selalu Engkau rindukan, melimpah atas kami masing-masing. Bukalah hati kami untuk selalu mampu mengalami penyertaan Roh-Mu yang menyelamatkan dan membawa kepada kedamaian sejati. Dan kuatkanlah kami untuk terus melangkah di jalan teladan Yesus Kristus Putra-Mu, agar oleh karena kerendahan hati dan ketaatannya yang penuh kepadamu, kami pun sanggup mengosongkan diri untuk dapat dijiwai, dihidupi, ditopang sepenuhnya oleh kuasa Roh-Mu yang sangat indah, dan selalu kami rindukan dalam jiwa kami, melebihi apapun juga. Engkaulah sumber keselamatan dan sukacita jiwa kami yang sejati. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya bagi-Mu Tuhan, dan hanya kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seluruh muka bumi.
Selamat